Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan ini ada sesuatu yang memang cukup membuat kita dakdikduk, yang mana pernyataan Bojan Hodak dan ada bocoran dari manajemen juga tentunya, yang di putaran kedua nanti atau di bursa transfer kedua nanti Persib Bandung akan mendatangkan 2 striker atau minimal 1 striker. Jadi akan ada striker baru yang ada di Persib Bandung. Jadi memang entah sudah mencari atau sudah ada ancar-ancarnya atau bagaimana. Tapi yang jelas ini sepertinya Mailson 5 dan juga DDS teman-teman. Nah ini yang membuat kita sedikit sebetulnya ada pro kontra pasti DDS ini, karena ya apa ya, di satu sisi memang sudah menjadi legenda hidup di Persib Bandung, tapi dengan berbagai pencapaiannya juga apakah sudah membuat DDS apa namanya itu bangga atau sudah merasa cukup di Persib Bandung atau bagaimana. Nah ini akan kita coba sedikit bahas teman-teman untuk ulasan ini, karena ini juga penting menyambut apa ya, laga-laga beberapa laga Persib ke depannya lah, baik di ACL 2 maupun Liga 1 yang semakin ketat untuk persaingannya. Nah ini ada hubungannya dengan partai kemarin atau dari laga kemarin Persib menghadapi Persebaya, maka muncullah untuk setidaknya akan ada penambahan 1 striker. Untuk apa? Nah ini menurut Bojan Hodak kemarin mengatakan bahwa walaupun Persib menang menghadapi Persebaya kemarin dengan skor 2-0, tentu ya ini membanggakan karena menurut Bojan Hodak untuk saat ini kondisi tim di Persib Bandung tidak ideal, tidak ada pemain inti yang bisa bermain katanya, termasuk pemain yang ada di musim kemarin. Nah ini juga menjadikan ya saya mempunyai satu strategi dan taktik khusus di tim ini. Jadi ya menang kemarin itu karena ya dibocorin langsung oleh Bojan Hodak, ternyata itu untuk counter attack yang efektif. Jadi menurut Bojan Hodak kemarin kita menang karena ya kita menunggu momen yang pas. Jadi ketika serangan balik kita bisa memanfaatkan situasi atau beberapa momen yang bagus katanya. Jadi gitu ya, kemarin menang 2-0 itu menurut Bojan Hodak karena ya strategi counter attack yang memang efektif teman-teman. Nah itu untuk jawabannya kenapa kemarin Bojan Hodak memang menyiapkan satu strategi khusus, ternyata strategi counter attack teman-teman. Nah ini untuk yang kedua, masalah menang 2-0 ini menurut Bojan kita sudah masuk ke 3 besar. Jadi 3 besar atau tepatnya posisi 2 klasmen di Liga 1 ini sangat-sangat bagus sekali, karena sejauh ini Persib Bandung menjadi satu tim yang memang untuk run golnya selalu mencetak gol, katanya selalu menjadi tim yang terdepan, dan memang menjadi 2 tim yang belum pernah terkalahkan di Liga 1. Persib Bandung dan juga Borneo FC belum pernah terkalahkan di Liga 1, kecuali ya kemarin Persebaya karena kalah ya sudah, jadi tinggal 2 tim saja, Persib dan Borneo, yang belum pernah terkalahkan dan menjadi tim yang paling produktivitas golnya terbanyak teman-teman. Dan disinilah menurut Bojan Hodak perlu diingatkan, Persib menjadi produktivitas gol terbanyak itu bukan ya karena 1 atau 2 orang. Jadi ya perlu diingat juga kita tidak bermain dengan David da Silva katanya, walaupun ya secara kolektif banyak gol yang diciptakan oleh Persib, tapi DDS kan tidak bermain di situ, bahkan kita juga kehilangan beberapa pemain inti. Jadi ya cukup agak berat sebetulnya untuk menatap ke depan katanya. Jadi apakah nanti ya akan ada penambahan striker atau tidak, sepertinya ya kita bicarakan nanti katanya, tapi sepertinya ada teman-teman. Nah ini apakah memang Mailson 5 yang akan ditumbalkan atau memang sekaligus dengan DDS? Nah kita coba ungkap sedikit fakta di sini teman-teman, bahwa DDS ini kan memang sudah memperoleh beberapa ya setidaknya sejarah lah di Persib Bandung gitu ya,
pencetak gol terbanyak, lalu ini, lalu itu. Jadi memang sudah banyak momennya. Lalu ya cedera, siapa yang mau gitu ya, siapa yang minta kalau memang pemain itu cedera. Tapi di saat ini menurut Bojan Hodak kita menghadapi dua situasi yang berbeda. Satu bermain di ACL, sedangkan besok menghadapi Lion City Sailor tanggal 24 di Jalak Harupat. Itu Persib kalau kalah itu maka tertutuplah untuk peluang masuk ke babak selanjutnya gitu ya. Jadi ya target Persib saat ini lolos grup gitu ya, lolos babak grup dan harus bermain dengan ya kemenangan besok melawan Lion City Sailor, karena tidak ada pilihan lain. Kalau memang draw apalagi kalah ya sudah sangat tertutup berat gitu ya untuk lolos ke babak selanjutnya. Nah ini menurut Bojan Hodak menjadi satu catatan juga bahwa ya kalau beberapa di antaranya ada evaluasi teman-teman, evaluasi pemain ini ada yang memang pemain ketika dimainkan dikasih menit bermain yang banyak belum bisa menciptakan peluang apalagi gol. Itu kita tahu lah pemain asing satu yang M5 gitu ya, itu evaluasinya sangat ya tidak bagus lah kemarin. Lalu juga ada pemain lokal yang memang jarang dimainkan dan masih muda teman-teman, yang kemarin kalau teman-teman lihat pertandingannya pernah dikasih umpan oleh Ciro Alves tapi tidak bisa menggolkan padahal sudah di depan gawang. Tahu lah ya pasti. Nah ini juga ada beberapa evaluasi untuk pemain-pemain lokal dari Persib Bandung. Makanya kenapa kemarin opsi menaikkan lagi Zul gitu ya, Zulkifli, lalu ya kalau dari akademi dinaikkan ke tim senior bisa jadi secepatnya, bisa jadi ya ditunggu dulu. Ini menjadi satu hal yang memang ya kita bisa lihat kemarin lah, kalau memang situasinya seperti kemarin ya Melson 5 atau CF gitu ya, ada inisial CF, itu pemain lokal, pemain muda lokal Persib Bandung tapi kurang bersinar. Nah ini yang akan coba kata Bojan Hodak dirubah untuk strategi ke depan, karena kita juga akan semakin berat di Liga 1 maupun ACL 2 karena target kita sama-sama tinggi teman-teman. Nah ini juga satu hal yang memang sudah diprediksi, apakah Bojan akan dikasih keleluasaan ya. Ada 3 pemain yang sebelumnya diincar, apakah memang akan coba diaktifkan kembali opsi mendatangkan pemain itu, atau memang ada satu pemain yang kata manajemen yang memang akan didatangkan sebetulnya, tapi Bojan bilang kan tunggu sampai Desember saja. Nah ini ya menarik lah, karena walaupun Persib menang tentu ada beberapa catatan dan evaluasi di situ. Jadi evaluasinya ya ini kita coba bahas di sini teman-teman. Salah satunya kemungkinan memang katanya Melson 5 dan DDS yang akan dicoret di putaran kedua. Tapi ya nanti kita update lagi lah kalau memang sebetulnya juga Bojan Hodak membutuhkan jasa DDS, tapi kalau terus-terusan cedera ini juga nggak baik lah buat tim gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.